Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam meniti siratal mustaqim. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat Al-An'am ayat 84, halaman 138. Al-An'am ayat 84. Di ayat 84 dan berikutnya ini berbicara tentang buah ya, dari seseorang ketika orang tersebut senantiasa mentauhidkan Allah, ketika orang tersebut senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hikmah dibalik seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kan dalam ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk senantiasa mengesahkan Allah, mencegah kaumnya dari mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sebagai buah dari perjuangan Nabi Ibrahim itu adalah wa dan wahabna, kami berikan lahu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu asma Allah itu adalah Allah itu Al-Wahhab ya, Zat sang maha pemberi. Dan agak sedikit berbeda dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq pun Allah sang maha pemberi ya. Cuman kalau Ar-Razzaq itu pemberian lebih bersifat kepada tuntutan yang sifatnya jasmani gitu kalau Ar-Razzaq. Tapi kalau Al-Wahhab, Allah sang maha pemberi, yang mana yang Allah berikan itu sifatnya umum. Ada yang terkait dengan tuntutan jasmani, ada pemberian Allah yang terkait dengan tuntutan rohani. Manakala kita itu membutuhkan pertolongan dari Allah ya, mengharapkan pemberian dari Allah, baik tuntutan jasmani ataupun kebutuhan rohani kita, bisa kita berwasilah dengan asma Allah pada saat berdoa itu, umpamanya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, wahai Zat sang maha pemberi, nah itu. Ya Razzaq, ya Razzaq, nah itu bisa itu Pak. Wa wahabna, dan kami berikan, kami anugerahkan lahu, maksudnya lahu di sini adalah li Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang Allah anugerahkan itu? Ishaq, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam.
Ini adalah putra Nabi Ibrahim dari jalur keturunan Siti Sarah itu. Istri pertama beliau yang beliau simpan di Baitul Maqdis ya, di Yerusalem. Wa Yaqub, dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam arti bahwa Nabi Yaqub itu anaknya Nabi Ishak gitu. Berarti Nabi Yaqub itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dari Nabi Yaqub itu banyak keturunan-keturunannya itu, yang rata-rata itu semuanya menjadi nabi itu Pak, keturunan Nabi Yaqub itu. Kulla, keduanya baik Nabi Ishak ataupun Nabi Yaqub, hadaina, kami berikan petunjuk, kami berikan hidayah kepada mereka berdua. Bahkan bukan hanya diberikan hidayah, keduanya itu menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Ini kan anugerah yang sangat luar biasa itu Pak. Wa Nuhan, nah ini wa-nya itu wa ibtida gitu. Wa ibtida itu wa yang menunjukkan permulaan pembicaraan gitu. Artinya bahwa pembicaraan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim dengan pembicaraan berikutnya itu terpisah. Maka di atasnya itu kan, di atas hadaina ada jim, itu jim kecil. Itu untuk menunjukkan koma lah kalau dalam bahasa kita mah. Jim itu kan wakaf, ya wakaf jaiz, tanda berhenti. Wa Nuhan, adapun Nabi Nuh alaihi salam, atau begitu pula Nabi Nuh alaihi salam, hadaina, telah kami berikan hidayah, telah berikan petunjuk. Bahkan beliau seorang nabi, seorang rasul yang menjadi bapak kedua manusia gitu. Bapak pertama manusia itu kan Nabi Adam alaihissalam. Nah, namun dikarenakan pada saat atau pada zaman Nabi Nuh, manusia itu boleh dikatakan punah gitu Pak, semuanya binasa karena peristiwa banjir bandang itu. Maka Nabi Nuh itu sering disebut sebagai bapak kedua manusia, dan beliau itu adalah rasul pertama Pak. Karena kan tidak semua nabi itu mendapatkan atau menjadi seorang rasul. Bahkan Nabi Nuh itu adalah ulul azmi yang pertama. Kan yang diberikan gelar ulul azmi itu hanya 5 orang. Jadi dan begitu pula kami jadikan Nabi Nuh alaihi salam, atau kami berikan hidayah kepada Nabi Nuh alaihi salam min qablu, jauh sebelumnya, dahulu gitu Pak. Kita katakan dahulu karena di sini mestinya nih, kalau dalam kaidah bahasa Arab, qablu itu lamnya di kasroh gitu mestinya, karena ada min, ini mestinya min qabli, nah mestinya begitu. Tapi kan ini Al-Quran nggak bisa dikalahkan oleh bahasa Arab. Tetap saja min qablu walaupun ada min. Nah, maka salah satu maknanya atau salah satu hikmah kenapa ini min qablu bukan min qabli, nah, itu menunjukkan bahwa jedah waktunya itu panjang, lama gitu. Jadi dulunya itu bukan dulu dalam arti dekat, tapi dalam arti jauh. Namun orang Sunda menyebutnya baheula pisan gitu. Karena memang jarak dari Nabi Nuh ya kepada Nabi Ibrahim itu kan beberapa abad Pak.
cukup banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa min dzurriyyatihi, dan juga kami berikan hidayah, petunjuk kepada anak cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini domir hi-nya nih, wa min dzurriyyatihi, memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hi-nya itu kembali kepada Nabi Nuh gitu. Ada yang mengatakan bahwa hi-nya itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi mayoritas mengembalikan bahwa kata hi-nya itu, domirnya itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula kami anugerahkan, kami berikan hidayah kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, pertama adalah kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, wa Sulaiman, dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub alaihissalam, wa Yusuf, dan juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa Musa wa Harun, begitu pula kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, di penghujung ayatnya nih Pak nih, Allah berikan sebuah penegasan yang ini merupakan sebuah kabar gembira sekaligus motivasi bagi kita. Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami berikan balasan, kami berikan imbalan, al muhsinin, terhadap orang-orang muhsin, terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi ketika orang berbuat baik itu oleh Allah tidak dipandang sebelah mata gitu. Allah berikan karunia, anugerah yang sangat luar biasa, seperti yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan anugerah yang Allah berikan akan berbanding lurus dengan sejauh mana seseorang itu berbuat kebajikan gitu. Makanya kita harus punya keyakinan berdasarkan ayat ini nih, sebetulnya di balik ayat ini bukan hanya bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, tapi ini merupakan ibroh ya, sekaligus merupakan tadzkirah bagi kita bahwa yakinlah pada saat kita itu memperjuangkan tauhid, mengesahkan Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Wa Zakaria, dan juga Nabi Zakaria alaihi salam, wa Yahya, dan Nabi Yahya, wa Isa, begitu pula Nabi Isa, wa Ilyas, termasuk Nabi Ilyas. Kullun, semuanya itu minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh gitu. Wa Ismail, dan juga Nabi Ismail, wal Yasa, dan juga Nabi Yasa, wa Yunus, dan juga Nabi Yunus, wa Lut, dan juga Nabi Lut alaihi salam, wa kullana, dan masing-masing dari mereka itu faddalna, fadilah gitu, keistimewaan, kami utamakan mereka, kami istimewakan mereka alal alamin, dari manusia-manusia yang ada di alam semesta itu. Ya, mereka kan para nabi, para rasul, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah.
wa min dan dari abaihim, nenek moyang mereka Pak, leluhur mereka, wa dzurriyyatihim dan juga anak cucu keturunan mereka, wa ikhwanihim dan juga saudara-saudara mereka, wajtabainahum dan kami pilih mereka, wa hadainahum dan kami berikan hidayah kepada mereka, ila kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Nah disinilah Pak yang namanya apa luar biasanya atau salah satu rahasia pada saat orang itu mentauhidkan Allah, pada saat orang itu senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebajikan, maka nanti manfaatnya itu bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi akan kembali dinikmati, dirasakan oleh keturunannya gitu Pak. Bahkan boleh jadi nih saat ini kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita mendapatkan kebaikan saudara, kebaikan teman, kebaikan tetangga, itu boleh jadi buah dari kebaikan orang tua kita dulu Pak, buah dari doa-doa orang tua kita dulu. Jadi dulu kan banyak doa-doa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita, yang mungkin hasilnya belum sempat mereka petik gitu, belum sempat mereka nikmati. Tapi Allah itu kan tidak tidur, Allah tidak mengingkari janji, maka buahnya, hasilnya itu dinikmati oleh kita hari ini gitu Pak. Nah maka kita pun harus punya tekad seperti itu, bahwa ketika kita saat ini berbuat baik, terutama mengesahkan Allah, kita berharap bahwa buahnya itu, manisnya itu akan dirasakan oleh generasi kita mendatang Pak, keturunan kita di masa yang akan datang. Dan itu harus yakin, itu harus yakin. Dzalika, nah itulah ayat 88, hudallah, petunjuk Allah, yahdi yang mana Allah itu memberikan petunjuk, bihi dengan petunjuknya itu, mayyasha'u kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadi dari hamba-hambanya. Nah, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah itu kan begitu Pak. Nah ini kalau melihat kisah Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim dan keturunannya dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, diberikan hidayah. Itu tidak lepas dari ikhtiar Nabi Ibrahim gitu. Kita kan suka berpikir begini, bahwa yang namanya hidayah itu datangnya ujug-ujug gitu ya, tanpa terkait dengan ikhtiar kita, tanpa terkait dengan doa-doa kita. Sering berpikirnya begitu. Padahal hidayah itu akan berbanding lurus dengan ikhtiar kita, dengan doa kita gitu Pak. Nah maka biar kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayahnya, maka berdoalah dengan maksimal, berikhtiarlah dengan maksimal. Salah satu ikhtiarnya itu adalah mengesahkan Allah gitu.
Salah satu ikhtiarnya itu adalah menjadi orang muhsin, Pak. Menjadi orang senantiasa berbuat baik. Dan ini seperti ini ya, ikhtiar yang sifatnya batin ini, Pak. Bukan ikhtiar yang sifatnya lahir gitu. Jadi buah dari mentauhidkan Allah, buah dari senantiasa berbuat kebajikan itu sebetulnya salah satu wasilah untuk mendapatkan hidayah di samping berdoa gitu Pak. Walau seandainya asyraku, mereka mensekutukan Allah, la sungguh habito ini hancur lah, rusak gitu, sia-sia gitu, berantakan. Anhum dari mereka itu maka ya'malun, apa yang mereka kerjakan itu. Nah seandainya saja Nabi Ibrahim, Nabi Nuh berikut keturunannya itu mensekutukan Allah, maka mereka itu tidak akan memetik manisnya, buahnya dari perjuangan mereka. Tapi semua usaha mereka itu sungguh akan habitat gitu, akan menjadi seperti debu yang berterbangan gitu Pak. Nah ini bisa jadi Pak nih, buah dari mentauhidkan Allah, buah dari mengesahkan Allah itu dipetiknya, itu dirasakannya itu berabad-abad kemudian gitu Pak, berabad-abad kemudian atau sekian ratus tahun mendatang gitu. Dulu para pendahulu negeri kita ini kan orang-orang baik, orang-orang soleh itu Pak. Bagaimana mereka itu bekerja keras, bagaimana mereka itu hidup prihatin gitu dalam rangka memperjuangkan negeri kita. Itu kan buahnya dinikmati oleh kita hari ini gitu Pak. Dinikmati. Tidak jauhlah dengan menanam pohon Pak, menanam pohon. Orang kan menanam pohon 2025, bisa jadi kan dipetiknya 2035 gitu. Orang menanam pohon 2025 bisa jadi dipetiknya 2050 gitu. Nah kita pun harus punya yakin seperti itu, bahwa pada saat hari ini kita berbuat kebajikan, maka yakinlah generasi kita mendatang itu akan merasakan memetik buahnya itu. Nah cuman seringkali banyak orang hari ini berpikir keur naon cenah pepelakan dan umur geus kolot kieu maka buru maot, maka buru ngadahar gitu. Itu sebetulnya akan berimbas tuh kepada karakternya, keur naon berbuat baik gitu. Padahal ketika berbuat baik itu kan nanti generasi keturunannya akan menikmati, akan merasakan dari buah usahanya, buah ikhtiarnya itu. Ulaika, nah mereka itulah alladzina, orang-orang atainahum, kami berikan kepada mereka dengan senang hati, dengan penuh sukarela Pak. Di sini Allah menggunakan kata ita. Jadi Allah berikannya itu dengan senang hati, dengan sukarela. Kenapa? Karena mereka pun mengesahkan Allah, berbuat ihsan kepada Allah. Itu dengan senang hati, dengan ikhlas lah, dengan tulus. Maka Allah pun karuniakan kepada mereka dengan senang hati, lahir dan batin. Apa? Alkitab, kitab suci Pak. Wal hukma,
dan juga hukum ya. Kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, kemampuan untuk memutuskan perkara-perkara, wan nubuwah, dan juga kami karuniakan kepada mereka itu kenabian. Wah, ini suatu predikat yang sangat luar biasa, Pak. Ketiga hal ini nih, Alkitab, Al-Hukmah, An-Nubuwah, itu nikmat yang sangat luar biasa, keistimewaan yang sangat luar biasa. Fa'in, maka jika yakfur biha, mereka mengkufurinya, haula'i, fa'in yakfur biha haula'i, dan jika mereka itu mengkufurinya, faqad, maka sungguh-sungguh wakalna, wakil gitu ya, wakalna, kami akan wakilkan gitu, kami akan berikan biha, semua kenikmatan itu, kauman, kepada suatu kaum, laisu biha bikafirin, yang tidak mengkufurinya gitu. Jadi seandainya nih Pak, nih kalau ditujukan kepada kita, seandainya kita hari ini mengkufuri gitu Pak, mengkufuri kitab suci, mengkufuri keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, mengkufuri kenabian para nabi gitu, maka sebagai akibatnya gitu Pak, Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan itu Pak, dan Allah akan berikan kenikmatan itu kepada kaum yang tidak mengkufurinya. Ya walaupun terkadang begini Pak, pada awalnya nih, pada saat seseorang itu mengkufuri kitab suci, mengkufuri hukum Allah, mengkufuri nubuah para nabi, awalnya terkadang seperti mendapatkan kenikmatan awalnya, tapi yakinlah bahwa ujungnya itu mereka akan binasa Pak, akan merugi, akan sengsara. Kan seringkali kita melihat ada orang-orang yang sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi hidupnya lancar-lancar saja gitu. Tapi yakinlah bahwa di ujungnya itu mereka akan merugi. Dan seringkali orang yang mengesahkan Allah, berbuat kebajikan, di awalnya itu hidupnya mungkin menderita, tapi yakinlah endingnya itu dia akan mendapatkan kenikmatan. Makanya Allah tegaskan nih, seandainya mereka itu mengkufurinya, maka akan kami wakilkan gitu, akan kami serahkan kenikmatan itu kepada kaum yang lain yang tidak mengkufurinya. Terakhir ayat 90, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang, hadallah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahum iktadihna, maka ikutilah petunjuk mereka itu, ikutilah petunjuk para nabi, para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan juga keturunannya itu. Dan ini merupakan sebuah penegasan juga bahwa Nabi Ibrahim itu seorang yang mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim itu seorang muslim, Nabi Musa seorang muslim, Nabi Isa seorang muslim gitu Pak. Karena kan sering dicatut bahwa Nabi Ibrahim itu bukan seorang muslim. Sering dikatakan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa itu bukan seorang muslim. Mereka semua itu adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka.
Kul katakanlah la as'alukum alaihi ajra. La as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atasnya itu ajra, balasan. Jadi ketika kita nih mendakwahkan kalimat tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mencegah manusia dari mensekutukan Allah, motif dan orientasinya itu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu apapun itu. Tapi kalaupun nanti mendapatkan sesuatu, katakanlah kenikmatan yang sifatnya duniawi, tentu tidak mengapa gitu. Cuman jangan mentargetkan ke situ gitu. Berusahalah untuk ikhlas. Kalaupun mendapatkan sesuatu, itu anggaplah sesuatu hal yang wajar karena kita berbuat baik gitu, Pak. Tapi niatnya harus ikhlas, lurus karena Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan aku melakukan semua itu tidak mengharapkan sesuatu. In, tidaklah huwa dia itu illa melainkan dikro, merupakan tadkiro, merupakan peringatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nah ini merupakan sebuah dalil, Pak nih, sebuah dalil bahwa para nabi, khususnya Nabi Muhammad, kitab suci khususnya Al-Quran, agama khususnya Islam, itu memang Allah turunkan untuk seluruh alam. Al-Quran Allah turunkan untuk seluruh alam, Nabi Muhammad Allah utus untuk seluruh alam, Islam pun Allah turunkan untuk diimani seluruh alam. Dan yakinlah bahwa ketika kita itu berislam, berislam itu kan mengesahkan Allah, Pak, mentauhidkan Allah. Kemudian ketika kita berihsan, kita ikuti tuh, setelah mengesahkan Allah itu ikuti dengan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Kita ikuti dengan rukun iman gitu kan, yang 60 atau 70 cabang itu. Maka buahnya itu akan kembali kepada diri kita, kembali kepada keluarga kita, kembali kepada keturunan kita itu, Pak. Itu harus diyakini, itu diyakini. Jadi bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia pun akan kembali kita rasakan buahnya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.